Palohoy ada datang mana mau perlu kau. Pemirsa sekalian, saya sementara di lahan kebun saya mengawal karyawan-karyawan saya mengolah tanah. Nah, ini Bapak Kepala Hoi lagi datang. Beliau lagi gamin-gamin saya. Mungkin beliau ada perlu, mungkin mau menyampaikan sesuatu. Yuk kita ikuti. Nanti bersih ini semua dulu baru tahapan penanaman toh. Jadi ini Pak, maksudnya ini kan saya sudah sampaikan bahwa buat mereka bahwa nanti kan ini setelah selesai pengenalan tanah sudah kita siapkan, kita buat pagar dulu. Pagar untuk mengantisipasi B2. Nah, karena B2 itu kan apa namanya, jadi jangan dia mengeluarkan isi baru selesai menanam 7 hari atau 1 minggu kemudian mereka sudah mengunjungi ini lokasi tersebut. Nah, makanya saya sudah bilang sama karyawan saya selesai pembuatan setelah pagar baru nanti kita buka lagi, kita lanjut ke sana pembersihan terus penanaman, begitu Pak. Oh iya, jadi paman Jesse, mohon maaf ini kuminya kan sudah tersedia ini. Iya. Ini ya memang sudah paten yang melebihi daripada hal kuming yang kita target. Iya. Memang ini sebelum kita ambil hasil, tapi kita lihat memang sudah punya hasil ini. Iya. Jadi ada asimilasi perbuahan dengan kuming ini. Iya. Jadi sepakat sekali dengan kuming ini. Iya. Ini Pak, maksudnya saya kemarin itu sempat ada yang dari masyarakat ada yang mengintervensi tentang ini kuming saya, artinya terlalu besar begitu. Lalu saya sempat sampaikan buat mereka begini, maksudnya ini bukan istilahnya katong orang Maluku, orang ke ini bilang kata makam putih, bukan. Tetapi yang namanya tanaman yang harus ditanam dan dia mengeluarkan isi di dalam tanah, itu setidaknya syaratnya itu mesti pengelolaan tanah itu dia itu besar, dia lomba begitu, baru bisa menghasilkan seperti itu. Saya sepakat sekali yang ini. Artinya berikan peluang untuk masyarakat, berikan contoh untuk masyarakat untuk bisa melihat hal kecil seperti ini, karena dengan hasil kumingnya saja kita bisa target bahwa hasil pembuahan dari tanaman itu seperti apa. Artinya kuming ini dia bisa memberikan ruang untuk tanaman, berarti itu bisa berbuah yang maksimal. Jadi ini kira-kira ini Pak, maksudnya kira-kira berapa hari yang penanaman ini? Ini Pak, ini kan saya targetnya kan setelah selesai kuming ini terus nanti pembersihan dulu olah tanahnya saya bersihkan dulu, mengeluarkan akar-akar kayu, baru hari keduanya kita buat proses penanaman. Karena begini, kenapa lalu supaya dia bersih dulu, dia bersih dulu baru. Iya, harus dia bersih Pak. Maksudnya karena begini Pak, ada salah satu versi bahwa banyak kotoran yang ada di dalam kuming itu berarti itu juga termasuk pupuk. Tetapi kalau menurut pengalaman yang selalu kita temui setiap musim ini, kebanyakan ya yang sudah kita lalui itu memang itu berikan ruang untuk dia. Iya, tetapi malahan mungkin persoalannya tanah di sini beda dengan mungkin kondisi tanah di tempat lain. Iya. Nah, jadi dia kalau memang kotoran yang sudah lapuk itu memang pupuk, tetapi yang masih bisa untuk hidup kembali itu dia sangat berpengaruh kepada tanaman tersebut. Berarti ini salah satu dari kuming yang lama ini. Iya Pak. Iya. Ini kuming yang lama. Iya. Berarti kuming yang lama itu dia sekedar kecil ya? Dia kecil. Makanya kemarin jadi itu hasil Pak. buahnya itu bagaimana? Hasil buahnya itu. Nah ini Pak, maksudnya makanya saya bilang ya Pak ya, itu kemarin itu karena dengan kecil kuming itu makanya buahnya itu hasilnya itu tidak memuaskan. Jadi saya sengaja saya perintahkan mereka untuk harus kumingnya itu sedikit gede, besar begitu. Artinya saya bangga terhadap hal ini. Semua orang berdepannya, tetapi harus memberikan contoh yang baik. Sangat salut saya sangat setuju dengan hal ini. Memberikan bantuan
iya ini nanti waktu penanaman kasih informasi buat saya ya. Oh, iya Pak. Iya Pak, maksudnya ini tetap saya kasih tahu Bapak selaku pemerintah Ohui yang nantinya insya Allah saya tetap harus menyampaikan, karena ini juga keberhasilan saya juga termasuk keberhasilan Bapak sebagai badan motivator kepada masyarakat. Jadi yang jelas bahwa sebelum menanam pasti saya sudah sampaikan buat Bapak, walaupun Bapak entah punya kesempatan nantinya, tetapi saya sebagai masyarakat yang memiliki lahan ini harus saya undang Bapak datang untuk bisa menyaksikan. Iya, artinya tidak, saya datang supaya saya berikan contoh buat penanaman itu, cara penanaman itu, cara penanaman itu seperti contoh yang ada di Tanimbarke itu saya sudah lihat. Cara-caranya itu saya sudah ini. Jadi siapkan 5 kuming untuk percobaan. Jadi nanti prakteknya pada saya sendiri yang berikan praktek. Jadi Pak, kalau begitu nanti ini sebelum menanam ini Pak yang duluan buat praktek penanaman itu ya dengan boleh strategi yang Bapak. Boleh, tetapi jangan yang lain-lain ikut karena terkait dengan lahan atau hasil penanaman yang sudah awal daripada sebelum ini itu maksimal harus gunakan itu. Saya hanya berikan contoh agar ke depan itu kita lihat hasilnya bagaimana. Terus kalau memang paten, memang oke. Pemirsa, ternyata calon kepala Ohui orang yang sangat berpengalaman di sisi pertanian dan perkebunan. Jadi nantinya kebun ini percontohan penanamannya itu akan dicontohkan oleh kepala Ohui sebelum kita buat proses penanaman. Kita lanjut yuk. Oh, jadi dokumentasi. Ya Pak, maksudnya ketemu dokumentasi saya. Aduh, coba dari tadi begitu kita berikan motivasi. Tidak Pak, maksudnya sudah saya dokumentasi ini kan Pak, maksudnya begini, bukan artinya supaya saya mau iklan kan bukan, tetapi itulah inisiatif saya, rencana saya, strategi saya bagaimana cara supaya bisa terbuka secara publik, bagaimana seorang kepala pemerintahan, seorang pemimpin Ohui itu dia punya salah satu perhatian, dia sangat berperhatian kepada masyarakat, dia punya inisiatif yang tinggi, juga turut serta mendorong dan turun langsung ke lingkungan masyarakat, tempat kerja masyarakat, seperti begitu. Jadi itu ini saya sendiri saja Pak. Oke, begitu. Terima kasih lagi atas kehadiran saya di sini, waktu untuk kita. Begini kita ini sementara saja ini. Ya, jadi Pak. saya ke sana dulu. Kontrol lagi yang di sebelah dulu. Ya, makasih, kalau memang bagaimana nanti baru kasih kabar. Ya. Tapi nanti hari penanaman kasih tahu ya supaya saya berikan setiap satu kebun itu biar 55 supaya bisa kita lihat hasil ke depan. Kalau memang iya begitu berarti kita akan pakai cara itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja saya diskusi dialog sama calon kepala Ohui definitif Ohui UF atau Desa UF Saudara Umar Yamko SPDI terkait dengan beliau mengunjungi lahan saya, kebun saya, karena sudah viral. Kebun kecil yang berukurannya tidak seberapa itu sudah tersebar di media sosial, di akun Facebook saya, maka kepala Ohui pun, calon kepala Ohui definitif pun turun langsung dan beliau pagi ini datang menemui saya di kebun di Ohui UF Kecamatan Kekecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. Beliau mempertanyakan dan sekaligus beliau melihat lahan saya. Namun beliau juga mungkin sebelumnya beliau sudah pernah berkebun dan punya pengalaman dalam proses penanaman khususnya ubi jalar. Dari sini beliau menawarkan kalau bisa nanti sebelum kita proses menanam, beliau menunjukkan salah satu skill individu yang pernah beliau lakukan, pernah beliau buat dan pernah beliau kerjakan dan sudah pernah menghasilkan buah atau isi yang memuaskan. Jadi saya selaku pemilik kebun lahan ini, saya juga menerima dengan rasa terima kasih saya terhadap seorang calon kepala Ohui definitif yang bagaimana dia sudah punya meluangkan waktu dan kesempatannya dia lalu jalan ke lahan saya terus memberikan motivasi kepada saya. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang nantinya dibuat oleh kepala Ohui ini bisa menuai hasil yang memuaskan. Ya mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian para pemirsa. Jangan lupa sebelum selesai menonton video ini like dan subscribe
video ini agar bermanfaat bagi siapa saja, lebih khususnya pada pecinta kebun dan sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu. Salam tabek hormat buat kita semua. Shalom.